Bukan tentang pergeseran bola bumi, namun hanya melingkari hari dengan senyum. Masihkah kau simpulkan arti mataku? Buku Cerita. Selamat datang di Buku Cerita bersama Awang Ajiwasita. Banyak cerita yang masuk di sini, banyak kisah-kisah dalam kehidupan yang ternyata bervariasi ya. Terima kasih banyak yang sudah mempercayakan buku cerita untuk membacanya satu persatu. Dan kali ini Awang Ajiwasita sudah siap akan membacakan cerita yang dikirim oleh Wisnu. Oke, sebelumnya ini prolognya adalah buku cerita boleh dong aku menceritakan melalui puisi perjalanan-perjalanan hidupku karena aku suka menulis puisi. Boleh. Jadi dalam buku cerita ini tidak melulu harus cerita yang sistematis gitu atau harus harus sebagai sebuah narasi atau deskripsi gitu. Langsung dituangkan dalam puisi pun juga it's okay. Karena bisa jadi itu adalah cara Anda bercerita, cara Anda mengungkapkan ceritanya melalui puisi demi puisi, boleh. Ini ada beberapa puisi yang mewakili perjalanan cinta. Sepertinya cinta sih. Karena ada cinta, ada kehidupan juga mungkin. Beberapa beberapa cerita yang dirangkum dalam beberapa puisi yang berkelanjutan seperti itu. Oke. So, Wisnu, terima kasih banyak. Selamat datang di Buku Cerita. Entahlah apa itu. Mengapa kau tulis malam di terik siang? Artikanlah, ketika bintang tak kau kemasi malam ini. Selayak mereka menghunus mimpimu, terasakanlah wujudnya menyilaukan. Apakah aku yang tak mampu dengan sempurna berpuisi? Bukan. Bukan bintang ini yang kuberikan pada setiap jiwa menanya. Bukan pula hangat siang terberi pada mereka. Kehadiranmu usah kau bandingkan dengan keberadaan mereka. Indah ketulusanmu sungguh tak tertandingi. Sudahlah, jangan pedulikan mereka. Yang ada hanyalah ujung kesedihan yang tak ada. Dan aku pun tak membungkus hidupku dengan kemunafikan. Apa yang kukatakan pada mereka tak perlu kau terjemahkan. Kedalaman rasa ini padamu tak terukur oleh apapun. Apa yang muncul padamu, apa yang membias di otakmu, jangan hentikan rasa itu padaku. Seperti dariku yang tak akan berakhir. Bintang-bintang ini selalu mengikutiku, pun saat ku coba menengadah pada sejuknya hari. Mereka tak lepas saat aku ceburkan kepalaku di sekotak es. Walau berkeping balok ku jatuhkan ke pembungkus otakku. Dan 27 lapis kain ku coba menutup tubuhku. Bintang-bintang ini masih di sana. Tetap berselisih 8 cm dari pusat pikiran. Mereka seperti menari mengejek. Seakan posesif terhadap apa yang kupandang. Dan ujung-ujungnya menusukku perlahan. Bintang-bintang ini semakin banyak. Mengapa malah ku coba untuk menghitungnya? Bukankah menghitungnya tak beda dengan memanggil penat? Mengapa tak mampu selesai ku hitung? Apakah mereka lebih pintar dari aku? Bintang-bintang ini sungguh keterlaluan. Mematikan rasa, membunuh kemauan, membekukan damai, memblokir cinta. Bintang-bintang ini egois. Bintang-bintang ini muncul tanpa permisi saat kuundang.
Sejenak kupejamkan mata, mencoba mencari tahu, menguraikan asal, lalu menyimpulkan. Bintang-bintang inilah yang membuat imajiku nyata tentang dirimu. Meski ku tahu, tanpa ini pun kau tetap di sana memelukku. Hingga di pagi yang terang ini, aku bermimpi. Sebuah mimpi akan impian-impian kita. Segambar langit yang masih menyembunyikan bintangnya. Hei, masihkah kau lukis embun itu? Terlalu banyak hal indah yang belum terjemput. Bukan tentang pergeseran bola bumi, namun hanya melingkari hari dengan senyum. Masihkah kau simpulkan arti mataku? Emosi yang terpenuhi oleh gelak tawa adalah menyampaikan rasa yang berbalut mimpi, adalah menunjukkan titik getir hidup, adalah sebuah pelukan. Pun ketika tak mampu mencipta kata, aku mampu membentuk hidup, aku mampu mengukir kasih, aku mampu meniti indah nurani, aku mampu menyanyikan lagu-lagu cinta, aku mampu menari di cerahnya sore, aku mampu merangkul pagi, aku mampu mendinginkan ego, aku mampu memetik bintang, aku mampu mendedikasikan bisikan angin mesra, aku mampu segalanya. Hanya aku tak mau melakukannya tanpamu. Kesaksian sebuah nyawa. Bahagia ini sebuah pekat malam yang berhiaskan kudapan bintang. Perlahan membisikkan sebuah kalimat sederhana, lirih dan tersirat, namun menumbuhkan alunan piano di nurani. Bahagiaku kini melampaui batas angan. Tak mampu jika terwakilkan bentuk-bentuk alam. Pun jua tulisan ini sebagai bagian terlemah. Wujud yang tak terbalas oleh apapun. Beralaskan kebahagiaan ku tulis ini demi auramu yang menyiksa sepiku. Dan tersenyum. Menikmati seikat malam-malam bersamanya. Mengelus waktu yang mengiring setiap kedip mata. Akhirnya, saat tak terhitung lelap tidurku, saat tak kusadar detak nadiku, dan kembali tersenyum saat berada dalam kuasa ketulusanmu. Lalu menilik hati, di mana sebuah rasa hinggap secara tak sengaja, perlahan menempel di setiap dindingnya, menyusun balok-balok bermahkotakan keagungan mengasihi. Disinilah muara itu, muara tentang cerita hati. Tertemukanlah cinta yang menganugerahkan 12 detik keindahan, menguraikan 73 makna tata ucap, dan menyimpulkan satu pesan untuk terus mempertahankannya. Bahwa itulah predikat cinta. Saat tak ada lagi alasan logis bertahta. Saat tertegun pada rentetan senyum kebahagiaan dalam muara hati. Inilah mencintaiku yang perlahan terwujud dalam bentuk laku. Rasakanlah. Andai aku kuncup, aku mekar bersama siramanmu. Akulah indah dengan gubahanmu, mekar bersama petikan senandungmu. Andai aku bulan, akulah harapan bersama asamu. Akulah terang lengkap sambutmu, terang bersama gempitamu. Andai aku bersamamu, ketiriadaanmu pelengkap sepiku.
karena ini adalah sepaham rindu. Menggumbalkan segenap takut, menyimpulkan pesan-pesan alam, menengok ke ruang hati. Ya, benar, aku merindumu. Berbeda dengan segenap rasa yang ada beberapa waktu lalu, meski bukan sebuah kilasan menyilaukan, namun benarlah jika rindu ini kusebut sebagai anugerah. Kembalinya sedikit aura tentang cerita jiwa. Terukirnya 17 ringkasan hidup. Dia yang ku ingin memeluk lelahku. Dan dia yang kupilih, yang akan kubagi separuh sisa hidupku. Karena dia adalah wanita pelukis hati. Sementara hati dalam hari yang hampa terlukis dalam senyum. Dan ketika hujan sore itu, tepat di samping lalu lalang hewan petang, aku menundukkan perasaanku untuk membelai pandangmu. Sesaat getir berubah menjadi warna cerah dan berakhir saat seseorang menggandeng tanganmu. Dan sekali lagi, berakhirlah kisah ini. Meski ku tahu, pandangmu tak lepas menatapku. Wow. Oh, sebuah perjalanan yang luar biasa. Langsung saya tutup. Sebuah perjalanan yang luar biasa yang tertuangkan dari puisi. Terima kasih Wisnu untuk puisinya. Perjalanan ketika mengenal seseorang, mulai mengagumi seseorang, mengagumi, kemudian mengenal, kemudian PDKT, bukan PDKT ya, kemudian banyak ngobrol, udah mulai ada feeling, ternyata sudah ada tangan lain yang menggandengnya. Meskipun ku tahu pandangmu tak lepas dariku. Wow, pernah ada di posisi itu. Sebenarnya kita udah dapat perhatiannya dia. Sebenarnya dia juga sudah dapat, tapi akhirnya semua tidak mungkin terjadi karena ada tangan lain yang sudah menggandengnya. Cerita yang cukup unik disampaikan melalui puisi. Kalaupun Anda punya cerita yang akan disampaikan dalam bentuk drama mungkin, dalam bentuk dialog, nggak apa-apa, silakan. Yang penting kan cerita. Yang penting apa yang ada dalam benak keluarkanlah. Keluarkan. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata, dari Wisnu tadi ya, bahwa ternyata awal mengagumi seseorang, berkenalan dengan seseorang, kita mungkin sudah bangun chemistry, bangun vibe, dan kayaknya dapet nih. No, ada orang lain yang sudah menggandeng tangannya. Ya sudah. Paling tidak ada beberapa detik-detik kebahagiaan yang sudah kita rasakan. Itu berharga loh. Detik kebahagiaan itu sangat berharga dibandingkan dengan menit kenistaan. Wah, kenistaan. Enggak sih, setiap detik kebahagiaan itu rayakanlah. Karena namanya juga kebahagiaan. That's a good thing, right? Jadi saya tunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. Caranya silakan lihat di kolom deskripsi ini. Ada cara-caranya, dan yang komentar terima kasih banyak. Kasih masukan. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Awang Aji Wasita di Buku Cerita.